Kalau kita mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi yang mengadili soal gugatan paslon 01 dan 03, dan di situ juga ada pihak terkait yaitu paslon 02, itu menarik sekali. Jadi pihak paslon 03 itu menghadirkan saksi ahli yaitu Romo Van Magnus-Suseno. Kenapa kehadiran Romo Van Magnus-Suseno begitu mencuri perhatian? Ya, karena beliau selama ini dikenal sebagai seorang agamawan yang istilahnya tidak cawe-cawe dalam kehidupan politik praktis. Nah, yang mengherankan, kenapa beliau akhirnya bersedia hadir di situ dan memberikan kesaksian beliau sesuai dengan kapasitas keilmuan yang beliau tekuni. Kita ketahui Romo Magnus ini mempunyai background sebagai seorang pakar filsafat dan etik dan menjadi salah satu pengajar juga di salah satu perguruan filsafat terbesar di Indonesia, di mana perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang tertua dan banyak para filsuf di Indonesia itu belajar di situ. Kehadiran Romo Magnus memang banyak mendapatkan celaan. Ya, istilahnya apa sih urusannya agamawan dengan kehidupan politik praktis? Ya, terutama dari netizen-netizen yang julid dengan kehadiran Romo Magnus. Tentunya mereka yang julid itu adalah mereka-mereka yang menjadi salah satu pendukung pihak terkait. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa Romo Magnus akhirnya bersedia hadir di situ sebagai saksi ahli. Ya, karena kalau kita kaitkan dengan keahlian beliau itu memang relevan atau relate ya. Tapi yang lebih dari itu saya melihat bahwa dengan kejernihan Romo Magnus sebagai seorang agamawan, sebagai seorang pengajar, filsuf, beliau itu mempunyai kerangka pikiran yang luas menyikapi kehidupan di Indonesia sekarang ini, termasuk dalam kehidupan politik. Karena tidak mungkin beliau itu mau terjun sebagai saksi ahli, karena akan sebenarnya itu mengurangi kredibilitas beliau sebagai seorang rohaniawan. Ya, orang kan berpikir, kok rohaniawan terjun dalam politik praktisnya, tentunya ada motif mendukung salah satu kontestan. Tapi saya berpikir tidak ya. Di sini saya melihat Romo Magnus memang melihat ada yang tidak beres dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan soal yang berkaitan dengan etika di antara pejabat publik kita. Tentunya semua itu berawal ketika Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi tidak bisa menjaga etika kehormatan lembaga itu sendiri, di mana pada saat Hakim Usman itu memutuskan atau mengeluarkan keputusan nomor 90 yang memberikan keleluasaan kepada anak dari Jokowi untuk maju sebagai cawapres. Nah, publik juga sudah tahu semua bahwa keputusan itu bukan keputusan yang murni tiba-tiba hadir di situ, tapi tentunya ada nepotisme, di mana ketua hakim konstitusi saat itu, yaitu Paman Usman, itu adalah omnya dari Gibran Rakabuming. Ya, publik pasti akan mengira-ngira bahwa itu relate dengan kepentingan Presiden Jokowi. Persoalan etik di MK pada saat itu pada proses pengambilan keputusan. Banyak kesaksian mengatakan bahwa ada proses cawe-cawe dari Paman Usman untuk mempengaruhi keputusan MK pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi awal kekacauan, kekisruan pemilu yang akhirnya berujung pada sidang PHPU pada hari ini. Mungkin kalau dulu itu tidak terjadi, pasti tidak akan ada persoalan etik seperti sekarang ini, di mana etik selalu digaungkan oleh akademisi, guru besar dari berbagai perguruan tinggi, karena dianggap memang ini suatu yang tidak wajar. Apakah persoalan etik ini akan bisa mengubah kehidupan bangsa kita? Ya, tentunya tidak akan langsung seketika itu berubah. Tapi setidaknya ini akan memberikan catatan panjang bagi bangsa ini untuk belajar pada sejarah
yang kita tuliskan pada hari ini, di mana banyak pejabat publik kita tanpa beretika menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya itu sendiri. Nah, apakah ini akan menjadi cermin bagi generasi mendatang ataukah akan dilupakan? Ya, semoga ini menjadi cermin juga ya, karena sebuah bangsa yang besar, sebuah peradaban yang besar, itu pasti akan menjaga norma dan etik secara benar, secara tegak lurus. Karena selama etika diabaikan, selama norma hukum itu direkayasa hanya untuk kepentingan penguasa atau sekelompok orang, negara itu tidak akan pernah menjadi sebuah negara besar. Sebagai contoh kalau kita ambil adalah Jepang. Jepang adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi etika. Sebuah kesalahan kecil dari pejabat publik akan mengibatkan sang pejabat itu mundurkan diri karena dia merasa malu, karena merasa dia sudah melanggar etika umum di situ. Nah, apakah itu juga terjadi di Indonesia? Nah, ini menjadi pertanyaan dan PR kita. Negara kita ternyata sangat permisif dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Inilah yang menjadi keprihatinan dari Romo Magnus Susino, sehingga beliau sendiri mau bersaksi untuk sidang MK yang mengadili soal PHPU paslon 03 dan 01 dan pihak terkait 02. Ya, keprihatinan inilah yang menjadi dasar guru besar 300 guru besar lainnya yang membentuk namanya sahabat pengadilan. Karena kalau etik ini tidak dijunjung tinggi, terutama oleh para akademisi, ya artinya semuanya akan rusak. Semua akan bisa dijadikan alat mainan oleh penguasa, baik itu masalah hukum, norma yang berlaku hanya untuk kepentingan sesaat. Padahal bangsa kita ini akan hidup 100 tahun lagi. Kalau hari ini kita tidak meletakkan fondasi yang kokoh terhadap norma, etika, yang disepakati bersama, tentunya bangsa ini tidak akan menjadi sebuah bangsa yang besar, karena kekuasaan itu cenderung melakukan korupsi. Ya, itu ada pepatahnya juga ya, dari kekuasaan itu cenderung akan melakukan korupsi. Dan korupsi juga bisa menyangkut masalah korupsi hukum, korupsi etik yang terjadi seperti hari ini, di mana kontestasi hanya dianggap sebagai sebuah event belaka tanpa menguatkan makna dari kontestasi itu, yaitu jujur dan adil serta transparan. Nah, saya yakin kehadiran Romo Magnus itu berlandaskan keprihatinan beliau bahwa kerusakan etik di Indonesia itu sudah sedemikian parah, dan itu juga diperkuat oleh 300 guru besar lainnya dari berbagai perguruan tinggi. Karena seperti pengakuan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Profesor Jim Lee, belum pernah ada guru besar doktor yang marah seperti sekarang ini. Karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi saat ini telah melanggar jalur etik sedemikian jauh. Nah, ini yang perlu kita cermati lebih dalam, bahwa kehadiran Romo Magnus Susino di situ bukan untuk menyuarakan suara agama, tapi lebih menyuarakan keprihatinan umum masyarakat kita, ya, yang diwakili juga oleh para guru besar yang lain. Nah, semestinya kehadiran Romo Magnus Susino ini juga diikuti oleh agamawan-agamawan lain ya, karena kehidupan bangsa dan negara kita itu bukan tanggung jawab satu kelompok, dua kelompok, atau satu orang, dua orang, tapi kewajiban dari kurang lebih 270 juta orang Indonesia. Isinya kita semua mendukung kehadiran agamawan-agamawan di sidang MK. Jangan kita melecehkan mereka, kok agama ngurusin politik praktis. Tapi yang diurusin ini bukan masalah politik praktisnya, siapa menang, siapa kalah, tapi adalah untuk memperjuangkan etika dan norma secara benar sesuai relnya. Kalau kita membiasakan diri untuk melanggar norma dan etik sampai kapanpun,
kita akhirnya permisif atau membiarkan atau memaklumi apa yang terjadi, dan ini tentunya bukan suatu hal yang bagus buat kemandirian bangsa ini, buat kemandirian dan kemajuan bangsa ini ke depan. Karena bangsa kita akan mudah dibeli oleh kepentingan asing meskipun harus melanggar norma dan etika yang berlaku bangsa ini. Padahal bangsa kita ini adalah bangsa yang beradab, mempunyai sejarah yang panjang, dan sudah pernah juga menjadi negara kesatuan di Indonesia, yang dimana pada saat itu juga etika-etika itu ditegakkan dengan benar. Sejarah juga menyatakan bahwa etika-etika yang dilanggar oleh para penguasa itu bisa meruntuhkan peradaban itu sendiri. Semoga apa saya berikan bermanfaat.